Assalamualaikum semua para sahabat Reddington. Bagaimana kabar kalian semua malam hari ini? Sahabat kalian semua yang nonton video ini, insya Allah masih semangat, sehat, dan tentunya baik-baik saja. Dan malam ini saya kembali lagi untuk menceritakan kepada kalian tentang Blacklist Season 9 atau Chapter 149. Dan untuk cerita kali ini saya tidak akan menjelaskan episode sebelumnya karena saya yakin Anda pasti masih mengingatnya. Jadi untuk itu kita langsung saja mulai ceritanya. Dan seperti biasa pastikan untuk selalu memperhatikan videonya dan fokus dengarkan suara saya. Dimana untuk cerita kali ini kita akan berfokus kedua sisi, yaitu Reddington yang mencari penanggung jawab atas kematian Agent King dan juga masalah Cooper yang kita ketahui telah dijebak atas pembunuhan tetangganya. Dan sebagai permulaan, kita akan ke sisi Reddington terlebih dahulu dalam usahanya menemukan penanggung jawab atas kematian Agent King. Dimana setelah Reddington memberikan kasus yang akan dikerjakan Dembe dan kawan-kawan yang kita tidak perlu ketahui detailnya, Dembe memberitahu Reddington bahwa beberapa hari belakangan Dembe ada mencoba mendatangi semua titik-titik Van Dyke berada di hari kematian Agent King. Dan dalam usaha Dembe tersebut, Dembe mendapatkan satu apartemen yang dikonfirmasi Van Dyke ada tinggal di apartemen tersebut yang pemiliknya adalah seorang wanita bernama Helen. Dan akibat mendapatkan informasi tersebut, Reddington pun menculik wanita yang bernama Helen ini, yang ternyata dikonfirmasi adalah kekasih Van Dyke. Dimana akibat wanita ini yang tentu saja dengan Brimley yang sudah standby untuk menginterogasinya, Reddington hanya mendapatkan laptop milik Van Dyke dari wanita ini. Dimana setelah Reddington memberikan laptopnya kepada Aram, Aram tidak menemukan data penting apapun, tapi yang menarik adalah Aram menemukan bahwa laptopnya ada digunakan untuk menerima sinyal dari pelacak canggih, yang dimana setelah Aram melakukan kecocokan dengan histori GPS ponsel Van Dyke yang dia dapatkan sebelumnya, titiknya tidak bertumpuk yang membuat Donald berspekulasi bahwa ada dua orang yang telah mengikuti Agent King. Tapi Reddington yang melihat itu dan paham menyampaikan bahwa hanya satu orang yang melacak Agent King, karena dari titik merah yang dilihat Reddington adalah titik-titik keberadaan Agent King di hari kematiannya. Yang dengan ini Reddington pun mendapatkan konfirmasi bahwa Agent King ternyata telah dipasangi pelacak. Namun apakah Van Dyke melacak ponsel Agent King? Dimana untuk hal itu Aram mengkonfirmasi bahwa itu sangat tidak mungkin karena laptopnya menerima sinyal pelacak yang sangat-sangat canggih. Dan untuk mengkonfirmasi apakah benar Agent King dipasangi pelacak saat hari kematiannya, Reddington dan Aram pun mencoba mencari pelacak tersebut di pakaian Agent King di hari kematiannya. Tapi setelah melakukannya dengan alat yang sudah disiapkannya, Aram mendapatkan konfirmasi bahwa jika memang Agent King dipasangi pelacak, pasti bukanlah di ponsel Agent King maupun di pakaian Agent King ini. Dan Aram yakin jika memang ada pelacak, pelacak tersebut pasti ada di tubuh Agent King, yang akhirnya akibat mengetahui hal tersebut, Reddington pun meminta izin kepada Cooper dengan menjelaskan situasinya bahwa untuk menemukan penanggung jawab atas kematian Agent King, mereka harus menggali makam Agent King yang niatnya untuk mengotopsi jasad Agent King agar dapat mengkonfirmasi apakah di dalam tubuh Agent King akan ditemukan sebuah alat pelacak. Because to find them, we need to exhume Elizabeth's body. Dimana setelah keesokan harinya, dengan izin yang Cooper berikan, makam Agent King pun akhirnya dibongkar, yang niatnya untuk mendapatkan konfirmasi apakah di tubuh Agent King
memang ada alat pelacak, yang dimana setelah bagian forensik membawa jasadnya, tak membutuhkan waktu yang lama, kita pun mendapatkan konfirmasi bahwa memang benar di tubuh Agent King ditemukan alat pelacak yang terlihat ini. Dimana setelah Aram menganalisis alatnya, Aram menyampaikan kepada Reddington dan Cooper yang intinya alat pelacak tersebut sangat-sangat canggih karena Aram tidak pernah sama sekali melihat alat pelacak yang dimasukkan ke dalam tubuh Agent King ini. Dan setelah Aram berusaha mencari tahu di mana alatnya dibuat atau oleh siapa, Cooper menyampaikan kepada Reddington, Aram tak menemukan petunjuk apapun di mana alat pelacaknya itu dibuat. Dan akibat tidak mendapatkan kemajuan inilah, Reddington pun memerintahkan Tadashi untuk memeriksa laptop Van Dyke yang memang tidak diperlihatkan SIM-nya. Dan selagi kita menunggu hasil dari Tadashi, apakah dia akan berhasil menemukan petunjuk tentang alat pelacak canggih tersebut, kita akan fokus ke masalah yang dihadapi oleh Cooper, yaitu tentang kasus pembunuhan tetangganya, yang dimana di sini dalam kelanjutan masalah Cooper, Lou sahabatnya ini menyarankan kepada Cooper jika pihak yang mencoba Cooper menghubungi Cooper lagi, Lou meminta Cooper untuk merekam percakapan mereka dengan aplikasi yang sudah disiapkan oleh sahabatnya ini, dan berharap jika mereka merekam suaranya, mungkin saja mereka akan menemukan cara untuk mengidentifikasi orang yang sudah menjebak Cooper. Dan sambil menunggu hal itu, Lou juga menyampaikan bahwa dari hasil penyelidikannya, bartender yang tewas yang ditemukan Cooper di episode sebelumnya, Lou mendapatkan informasi bahwa bartender yang tewas itu memiliki seorang kekasih yang juga satu kerjaan dengan pria bartender. Dan dari informasi yang dimiliki Lou, beberapa jam setelah pria bartender tewas, kekasihnya langsung pergi menghilang, dan Lou yakin jika mereka menemukan wanita kekasih pria bartender yang tewas, mungkin mereka akan menemukan petunjuk tentang orang yang sudah menjebak Cooper. Ya, akhirnya dalam usaha Lou menemukan wanita kekasih pria bartender yang tewas, Cooper akhirnya mendapatkan panggilan dari orang yang sudah menjebaknya. Go away. Disappear. New identity. Yang tentu saja Cooper yang tak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini merekam percakapannya, di mana dalam percakapan mereka ini ternyata pihak yang menjebak Cooper meminta Cooper untuk melakukan sesuatu untuknya, yaitu dia ingin Cooper membuat seorang pria bernama Andrew Kennison menghilang menggunakan identitas baru dan juga mendapatkan kehidupan baru, yang dimana akibat permintaan pihak yang sudah menjebak Cooper, Cooper pun menghubungi Lou untuk segera mendatanginya. Andrew Kennison, who is he? An MIT grad student. Dimana setelah Lou tiba di Blackside, Cooper pun menjelaskan semuanya tentang permintaan orang yang sudah menjebaknya, yaitu membuat seorang pria bernama Andrew Kennison yang diketahui Cooper adalah mahasiswa pasca sarjana yang berkuliah di MIT menghilang dengan identitas baru. Dan Lou yang mendengar hal itu pun menyarankan Cooper untuk mengulur waktu dengan memenuhi saja keinginan pihak yang sudah menjebaknya, yaitu menculik Andrew Kennison. Karena sahabatnya ini juga sudah mengetahui lokasi wanita kekasih pria bartender yang tewas. Dan sampai mereka mendapatkan bukti atau petunjuk kuat tentang siapa yang sudah menjebak Cooper, Lou menyarankan Cooper untuk memenuhi saja keinginan pihak yang sudah menjebaknya. Dan akibat saran dari sahabatnya inilah, Cooper pun mendatangi Andrew Kennison, yaitu pria ini, dengan menjelaskan bahwa hidup Andrew diyakini Cooper sedang dalam bahaya. Dan untuk hal itu, Cooper berencana menempatkan Andrew ini di safe house dalam penjagaan US Marshal, yang niatnya hanya sampai Cooper berhasil menemukan orang yang sudah menjebaknya. Explain it all in the car. Dimana setelah keesokan harinya, Cooper dan Lou pun akhirnya menemui wanita kekasih pria bartender yang tewas akibat dibunuh oleh pihak yang telah menjebak Cooper. Dan dari informasi wanita ini, mereka mendapatkan konfirmasi bahwa orang yang meminta kekasih wanita ini untuk meracuni minuman Cooper adalah seorang detektif dengan lencana yang dideskripsikan
oleh wanita ini, yang membuat Cooper akhirnya mengetahui bahwa lencana yang dideskripsikan oleh wanita ini adalah lencana detektif yang ada di kepolisian New York. Tapi apakah yang akan dilakukan oleh Cooper selanjutnya? Dimana untuk hal itu, Cooper dan sahabatnya berencana untuk menemukan orang yang sudah menjebaknya, yang untuk saat ini mereka ketahui adalah salah satu detektif yang ada di kepolisian New York. Dan selagi mereka berusaha dan mencari cara untuk menemukan detektif yang dimaksud, kita akan kembali ke sisi Reddington melanjutkan perkembangan dalam usaha Reddington menemukan orang yang menurut Reddington bertanggung jawab atas kematian Agent Kid. Dimana di sini Tadashi baru saja selesai menelpon Witcher memberitahu bahwa dari hasil Tadashi memeriksa laptop Van Dyke, katanya Van Dyke melacak atau memantau Agent Kid menggunakan sebuah aplikasi. Dan dari pemeriksaan Tadashi secara menyeluruh tentang aplikasinya, Tadashi yakin perangkat pelacak yang dimasukkan ke dalam tubuh Agent Kid dirancang untuk melakukan dua fungsi, yaitu mengirimkan koordinat GPS dan memantau obat berjangka waktu. Yang dengan ini mereka pun mendapatkan konfirmasi bahwa alat pelacak tersebut simpelnya adalah berjenis obat yang disisipkan sebuah alat pelacak canggih. Dan akibat mengetahui hal itu, Reddington pun meminta Witcher untuk menghubungi Herbie, kenalan Reddington yang memang ahli dalam masalah permedisan. Namun kata Witcher, dia sudah lebih dulu mengirimkan alat pelacaknya kepada Herbie. Tapi Herbie tidak ada merespon panggilan Witcher, yang membuat Witcher bertanya apakah Reddington sedang berselisih paham dengan Herbie itu. Di mana Reddington yang mendengar itu pun menjawab bahwa dia tidak mungkin berselisih paham dengan Herbie. Dan Reddington yakin mungkin Herbie sedang sibuk sehingga tak dapat merespon panggilan Witcher. Namun setelah Witcher mencoba menghubungi Herbie kembali dan masih tidak mendapatkan tanggapan, Reddington dan Witcher pun akhirnya pergi ke rumah Herbie untuk memastikan keadaannya. Dan ternyata, mengapa Herbie ini tidak ada merespon panggilan Witcher? Ternyata itu semua disebabkan Herbie sedang sibuk menjaga bayinya sendiri karena sang istri yang stres pasca melahirkan sudah pergi selama 36 jam dan tak bisa dihubungi sama sekali. Dan akibat itulah Herbie belum bisa mengerjakan permintaan yang Reddington inginkan. Di mana di sini Reddington yang memahami situasinya pun akhirnya mengajarkan Herbie cara untuk menenangkan bayinya. Can you please stay? Yang membuat Herbie terlihat cukup senang karena bayinya akhirnya bisa ditenangkannya. Dimana setelah keadaan mulai kondusif, Herbie pun mengerjakan permintaan yang Reddington inginkan, yaitu mencari informasi tentang alat pelacak yang ditemukan di dalam tubuh Agent Kid itu. Dimana dari informasi yang didapatkan Herbie, petunjuk mengarah ke sebuah klinik medis yang ada di Boston. Dimana setibanya Reddington di Boston, Witcher pun memaksa dokter pria ini untuk menemui Reddington. Dan akibat pria inilah Reddington akhirnya mengetahui detail tentang pelacak yang ditemukan di tubuh Agent Kid. Dimana dari penjelasan pria ini, dia menyampaikan kepada Reddington dengan berkata bahwa pelacak yang dibawa oleh Reddington ini adalah semacam prototipe yang dia lihat tahun lalu. Yang intinya alat ini dikembangkan oleh seorang pemuda untuk memantau istrinya yang terkena gangguan mental, dan pemuda tersebut ternyata bernama Andrew Kennison. Yaps, Andrew Kennison. Yang kita semua tahu bahwa Andrew Kennison saat ini dalam penjagaan US Marshal akibat Cooper diperintahkan oleh pihak yang sudah menjebaknya untuk membuat Andrew Kennison itu menghilang. Namun apakah yang akan dilakukan oleh Reddington jika dia sampai mengetahui bahwa orang yang dicarinya ternyata saat ini disembunyikan oleh Cooper? Dimana untuk hal itu sebaiknya kita tunggu saja di scene yang akan mengungkapkannya. Dimana setelah mengetahui nama Andrew Kennison, dan Reddington juga tahu bahwa saat ini dia sedang melanjutkan kuliah di MIT, Reddington pun pergi ke kampusnya untuk mencari Andrew Kennison itu. Tapi tentu saja Reddington tidak menemukannya karena kita tahu di mana saat ini Andrew itu berada, yaitu di safe house yang dijaga oleh
anggota US Marshal. Namun di sini akibat teman sekamar Andrew ini, Reddington jadi tahu bahwa Andrew ternyata sudah menghilang beberapa hari yang lalu. Dan akibat mengetahui hal inilah, Reddington pun akhirnya menjadikan Andrew Kennison sebagai blacklist kali ini yang akan dikerjakan oleh Donald dan kawan-kawan. Dimana ketika Reddington datang ke Blackside untuk memberikan kasus yang akan dikerjakan Donald dan kawan-kawan, setelah Reddington menjelaskan detail tentang alat pelacak dan sosok yang membuatnya, Cooper terlihat sangat terkejut karena blacklist yang diberikan oleh Reddington ternyata adalah orang yang sudah diculik oleh Cooper akibat mendapatkan perintah dari pihak yang sudah menjebaknya. Dan di sini Cooper akhirnya mengetahui bahwa pihak yang menjebaknya dispekulasikannya terlibat dengan kematian Agent Kane. Namun di sini setelah Reddington menjelaskan panjang lebar tentang sosok Andrew Kennison, Cooper malah seolah-olah tidak mengetahui apapun tentang Andrew Kennison itu. Dan untuk menutupi apa yang sudah dilakukannya kepada Andrew untuk menindak kasus yang diberikan oleh Reddington, Cooper pun memerintahkan Donald dan Dembe untuk menyelidiki hilangnya Andrew Kennison itu. Agent Rustler, Agent Zuma, head on up to Boston right away. Hingga akhirnya setibanya Dembe dan Donald di kampus tempat Andrew kuliah, akibat pihak keamanan kampus yang menyelidiki hilangnya Andrew, Dembe dan Donald pun akhirnya mengetahui bahwa terakhir kali Andrew terlihat di kampus, Andrew berbicara dengan seorang pria yang kita tahu sebetulnya itu adalah Cooper. Dan pria ini menyampaikan setelah dia menyelidiki plat mobil yang membawa Andrew, pria ini mendapatkan konfirmasi bahwa kendaraan yang membawa Andrew terdaftar sebagai kendaraan resmi milik US Marshal. Dan pria ini sudah menghubungi pihak US Marshal untuk mengkonfirmasinya. Tapi pihak US Marshal tak memberikan tanggapan sama sekali. Dan akibat mengetahui hal inilah, Dembe dan Donald pun berencana untuk pergi ke departemen US Marshal mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dimana sebelum kita melihat Dembe dan Donald tiba menemui pihak US Marshal, kita akan ke sisi Cooper terlebih dahulu yang saat ini terlihat panik dan menyampaikan semuanya kepada sahabatnya tentang masalah Andrew Kennison yang menurutnya berkaitan dengan rencana pembunuhan Agent Kane. Dan sekarang Cooper merasa bersalah karena akibat dirinya lah dia jadi membantu pihak yang menurutnya bertanggung jawab atas kematian Agent Kane. Namun di sini lu menyampaikan kepada Cooper untuk tenang dan memikirkan sejenak dulu, karena jika Cooper berkata jujur sekarang, ada kemungkinan mereka berdua akan masuk penjara. Harold! Namun apakah yang akan dilakukan oleh Cooper selanjutnya? Dimana untuk hal itu sebaiknya kita tunggu saja di scene yang akan mengungkapkannya. Kembali ke Donald dan Dembe setelah mereka menemui pihak US Marshal. Disinilah mereka akhirnya mengetahui bahwa Andrew Kennison ternyata masuk dalam perlindungan saksi US Marshal akibat asisten direktur FBI Harold Cooper yang telah memintanya. Dan awalnya Dembe dan Donald tidak percaya perkataan pria ini. Tapi setelah Donald melihat foto ini kembali, Donald tidak bisa memungkiri bahwa yang ada di foto ini bersama Andrew memanglah Cooper, atasan Donald. Dimana setelah Donald dan Dembe menjelaskan fakta yang didapatkannya kepada Agent Park dan Aram, Dembe, Agent Park, dan Donald berspekulasi bahwa Cooper sepertinya terlibat atas kematian Agent Kane. Karena dari fakta yang mereka temukan, Cooper terlihat sangat bersalah dan bahkan sampai berpura-pura tidak mengetahui apapun ketika Reddington menjadikan Andrew Kennison sebagai blacklist kali ini. Namun Aram yang mendengar hal itu semua terlihat sangat kesal dan malah berpendapat sebaliknya. I am not targeting Mr. Cooper behind his back. Yang menurut Aram, Cooper sangat tidak mungkin terlibat dengan kematian Agent Kane. Dan Aram yakin ini semua pasti ada penjelasannya. Dan untuk hal itu, Aram akan bertanya langsung kepada Cooper, atasannya itu.
Sementara untuk Cooper itu sendiri, ternyata saat ini dia sedang bersama Reddington, mengakui semua perbuatannya dan alasan mengapa dia melakukannya. Yang intinya, Cooper hanya dimanfaatkan oleh orang yang sudah menjebaknya atas pembunuhan Doc Coster. Tapi Cooper menegaskan seandainya dia tahu apa yang terjadi kepadanya berkaitan dengan kasus kematian Agent Kane, Cooper pasti tidak mau melakukannya. Dan untuk Andrew Kennison, Cooper menyampaikan kepada Reddington bahwa Andrew saat ini ada di suatu lokasi karena masuk dalam perlindungan saksi yang dijaga oleh US Marshal, yang membuat Reddington meminta kepada Cooper untuk memberitahu Reddington lokasi Andrew itu berada. Tapi Cooper yang tahu Reddington akan melakukan kekerasan kepada Andrew menolak memberitahu Reddington dan menyampaikan kepada Reddington bahwa dia akan membawa Andrew ke Blackside untuk menginterogasinya di sini saja. Reddington yang mendengar hal itu pun akhirnya menyampaikan kepada Cooper bahwa sumbernya sangat dalam. Dengan tanpa atau bantuan Cooper, Reddington pasti akan mendapatkan lokasinya hari ini. With or without you, I'll have his location by the end of the day. Where? I won't tell you that. Yang akhirnya, Reddington yang tahu Cooper menolak memberikan lokasi Andrew Kennison, akhirnya pergi meninggalkan Cooper yang kita tahu untuk mencari lokasi Andrew Kennison itu. Dan bersamaan perginya Reddington, ternyata Aram dari tadi telah mendengarkan semua pembicaraan Cooper kepada Reddington. Yang mau tidak mau, Cooper pun akhirnya menjelaskan semuanya kepada Donald dan kawan-kawan mengapa dia memasukkan Andrew Kennison ke dalam perlindungan saksi. Dan selagi Cooper menceritakan detail kepada Donald dan kawan-kawan apa yang sudah terjadi kepadanya dari awal hingga akhir, kita akan ke sisi Reddington terlebih dahulu yang tak membutuhkan waktu yang lama. Reddington pun akhirnya berhasil menemukan lokasi Andrew Kennison yang dijaga oleh US Marshal ini. Dan dengan sangat mudahnya, para anak buah Reddington berhasil melumpuhkan anggota US Marshal yang berjaga di lokasi ini tanpa membunuhnya. Hingga akhirnya membuat Reddington berhasil mendapatkan Andrew Kennison. Dan di sini terlihat Reddington sangat emosi kepadanya karena pria inilah yang membuat alat pelacak yang digunakan Van Dyke untuk melacak Agent Kane. Dan untungnya emosi Reddington berhasil diredakan oleh Wija yang mengatakan kepada Reddington untuk mengingat alasan mereka ke tempat ini. Dimana setelah Reddington pergi dari lokasi ini membawa Andrew Kennison, di lain sisi akibat masalah yang dibuat Cooper, Cynthia pun akhirnya datang untuk mendengar penjelasan Cooper. Dan sama halnya, Cooper pun menceritakan detail kepada Cynthia seperti yang diceritakannya kepada Reddington, Donald, dan kawan-kawan tadi, yang membuat Cynthia menyampaikan bahwa ini akan menjadi masalah untuk Cooper. Apalagi bukti pembunuhan Doc Coster sangat memberatkan Cooper. Meskipun mereka tahu bahwa Cooper hanyalah dijebak, tapi Cynthia akan berusaha semampunya untuk membantu Cooper ini. Tapi untuk sementara, atas apa yang sudah dilakukan oleh Cooper, Cynthia pun meminta Donald untuk menahan Cooper yang katanya bersedia membuat pengakuan. Yang Donald dan kawan-kawan yang mengetahui itu pun menolak untuk melakukannya dengan alasan-alasan yang diberikannya. Tapi setelah Cooper menasihati mereka dan kata-kata yang disampaikannya, Donald dan kawan-kawan pun akhirnya menerima keputusan yang telah diambil oleh Cooper ini. Harold Cooper, you have the right to remain silent. Sementara untuk Reddington yang masih di dalam jet pribadinya, di sini Reddington pun akhirnya menjelaskan kepada Andrew Kennison dengan berkata bahwa dia adalah Raymond Reddington, seorang penjahat dan juga buronan internasional yang sangat berbahaya. Namun yang jadi masalahnya saat ini adalah orang paling penting bagi Reddington di dunia ini tewas akibat Andrew Kennison ini karena alat yang sudah dibuat oleh Andrew ini. Yang masalah Andrew melihatnya, Andrew juga tak menyangkalnya bahwa memang benar alat yang dipegang Reddington adalah prototipe yang dibuat
oleh Andrew ini. Namun katanya dia membuat alat itu adalah untuk obat sekaligus memantau istrinya yang terkena gangguan mental. Di mana beberapa tahun yang lalu, kata Andrew, setelah dia gagal mendapatkan sponsor untuk mengembangkan prototipenya, seorang detektif mendekatinya yang katanya tertarik dengan alat yang dibuat oleh Andrew ini. Dan sejak saat itu, Andrew pun memberikan alatnya kepada detektif tersebut dengan niat untuk mendapatkan sponsor. Tapi nyatanya setelah detektif tersebut membawa prototipenya yang katanya untuk diperlihatkan ke atasannya, Andrew tidak pernah mendapatkan kabar apapun sampai saat ini. Dan itulah kronologinya. Dimana setelah Andrew ini memberi nama detektif tersebut, yaitu Reginald Cole, Detective Reginald Cole. Reddington pun menyampaikan bahwa jika semua perkataan Andrew ini dapat dikonfirmasi, Reddington berjanji besok Andrew bisa kuliah lagi. Tapi jika tidak, sudah pasti Andrew ini akan berpindah ke alam lain. Di mana setibanya Reddington di Washington DC setelah mendapatkan konfirmasi tentang detektif Reginald Cole, dan Reddington ada mendapatkan kabar bahwa Cooper akan didakwa atas perbuatannya, Reddington pun meminta pengacaranya Marvin Gerard untuk pergi ke Blackside mewakili Cooper sebagai pengacaranya, karena Reddington tak ingin sampai Cooper di penjara demi Agnes, putri Agent King yang telah dirawatnya. Mendengar hal itu, Marvin pun menyampaikan bahwa dia hanya punya satu janji temu lagi. Dan setelah dia selesai, Marvin akan pergi dan menemui Reddington di sana. Namun Reddington menjawab bahwa dia telah memiliki rencana lain, karena dia baru saja bicara dengan pembuat alat pelacak yang mereka temukan di dalam tubuh Agent King, yang membuat Marvin penasaran apa saja informasi yang sudah didapatkan oleh Reddington. Tapi di sini Reddington tak memberitahu detail perihal itu karena Reddington ingin Marvin fokus mengurus masalah Cooper saja. Care of business, you take care of Harold. Well, you're the boss. Okay, guys, let's do this. Di mana selagi Reddington dan para anak buahnya menyusun rencana yang bisa dikonfirmasikan untuk menangkap Reginald Cole, di sisi Donald dan Cooper, di saat Cooper ingin membuat pengakuan secara resmi dan akan direkam oleh Donald, Aram tiba-tiba datang dan memberitahu bahwa dia mendapatkan konfirmasi tentang detektif yang telah memeras Cooper. Ya, akhirnya membuat Donald terpaksa menunda pengakuan yang akan dilakukan oleh Cooper. Di mana di sini Aram menjelaskan kepada Donald, Dembe, dan Agent Park bahwa dari rekaman yang diberikan oleh Cooper, meskipun orang yang memeras Cooper menggunakan suara samaran dengan aplikasi yang dibuat oleh Aram berhasil membuat 6 versi suara yang salah satunya adalah suara tersangka. Dan dari petunjuk yang Cooper berikan juga bahwa pelakunya diduga adalah detektif kepolisian New York, Aram pun menghubungi pihak kepolisian New York dan mendengarkan 6 versi suara yang sudah Aram buat. Dan akibat itulah pihak kepolisian New York ternyata mengenali bahwa salah satu suara adalah suara dari mantan detektif kepolisian New York, yaitu Reginald Cole, yang dikenal memang sangat korup dan saat ini diketahui membuka penyelidikan swasta yang kantornya ada di Washington DC. Dan jika mereka pergi sekarang, beberapa menit lagi mereka akan sampai di sana untuk menangkap Reginald Cole itu. Dimana setelah Donald dan kawan-kawan pergi untuk menangkap Reginald Cole, di sisi Reginald Cole itu sendiri yang saat ini sedang melayani kliennya, setelah wanita ini pergi, Reginald Cole pun mendapatkan panggilan dari seseorang yang menginstruksikannya untuk menghancurkan semua barang bukti yang ada di kantor ini dan pergi secepatnya. Ya, akhirnya ketika Reddington dan para anak buahnya tiba di kantor ini, Reginald Cole berhasil melarikan diri melalui pintu belakang. Tapi untungnya Chuck yang melihat itu pun segera melakukan pengejaran. Di mana bersamaan dengan pengejaran ini terlihat Donald, Dembe, dan Agent Park juga sudah dekat di lokasi kantor Reginald Cole. Dan Donald yang melihat target mereka ada di depan mata mereka tak menyia-nyiakan kesempatan yang didapatkannya untuk mengamankan Reginald Cole, orang yang dikonfirmasi telah melakukan pemerasan kepada Cooper. Yang dengan ini pihak Reddington yang kalah cepat pun akhirnya terpaksa merelakan Reginald Cole diamankan oleh Donald dan kawan-kawan.
Sorry fellas. Too little too late. Di mana dalam perjalanan Donald dan kawan-kawan kembali ke Blackside, di sisi Cooper yang masih dalam ruangan penahanan, Cynthia yang baru saja menemui Jaksa Agung menyampaikan kepada Cooper yang intinya pemerintah akan mendakwa Cooper ini. Namun jika mereka bisa membuat kasus besar, salah satunya adalah mengungkap bahwa Cooper memang telah dijebak dengan bukti yang sangat kuat, mungkin pemerintah akan menghapus hukuman Cooper dan Cynthia berjanji dia juga akan melakukan semampunya untuk membantu Cooper dalam masalah ini. Di mana setibanya Donald dan kawan-kawan di Blackside, Cynthia pun memberitahu Donald tentang situasi Cooper bahwa Jaksa Agung ingin Cooper dituntut secara hukum. Tapi jika mereka bisa membuktikan bahwa Cooper memang telah dijebak, Cooper mungkin akan terhindar dari hukumannya. Dan untuk hal itu, Cynthia menyarankan Donald untuk membuat Reginald Cole tersangka mereka mengakui semua perbuatannya. Karena jika tidak, mungkin mereka tak mempunyai cukup bukti untuk menahannya. Di mana tak lama setelah Cynthia menyampaikan hal itu kepada Donald, Reddington pun akhirnya datang dan langsung menyampaikan kepada Cynthia bahwa dia ingin melakukan percakapan. I need a word. Di mana di sini Reddington menyampaikan kepada Cynthia bahwa Donald dan kawan-kawan telah melakukan kesalahan karena tak membiarkan Reddington membawa Reginald Cole itu. Namun Cynthia yang paham akan hal itu menyampaikan bahwa Donald hanya ingin melakukan dengan cara yang benar agar bisa membuktikan secara resmi bahwa Cooper memang telah dijebak. Tapi Reddington menegaskan bahwa Reginald Cole tadi tahu Reddington akan datang, yang artinya ada orang yang tak ingin Reginald Cole sampai berbicara. Dan Reddington yakin pihak atau dalang yang sudah menjebak Cooper maupun yang diyakini Reddington adalah dalang kematian Agent King akan berusaha untuk membuat Reginald Cole itu tidak mengatakan apapun kepada FBI. Dan benar saja, setelah Reddington menyampaikan hal tersebut, Cynthia mendapatkan telepon yang memberitahu bahwa ada seorang pria datang yang mengaku sebagai pengacara Reginald Cole. Itu mengetahui hal tersebut, Reddington yang tahu Marvin dalam perjalanan menuju fasilitas Blackside menghubunginya dan menyampaikan kepada Marvin untuk tidak usah masuk dan menunggunya saja di pintu belakang fasilitas Blackside ini. I'm at the post office. Don't come in, I'll meet you out back. Sementara untuk pengacara yang katanya adalah pengacara Reginald Cole yang bernama Tyson LaCroix ini, Donald yang bingung pun menyampaikan bagaimana Tyson ini bisa mengetahui kliennya telah ditangkap, terlebih bagaimana Tyson ini mengetahui fasilitas Blackside yang padahal hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahui gedung ini ada. Namun pria ini yang mendengar hal itu menyampaikan bahwa dia kemari bukan untuk menjawab pertanyaan, melainkan dia kemari untuk mencegah Donald dan kawan-kawan bertanya kepada kliennya. Dan mulai saat ini, Tyson menegaskan bahwa FBI dilarang menanyai kliennya dalam situasi apapun. Tapi di sini, Cynthia dan Donald pun mencoba menjelaskan dakwaan-dakwaan yang didapatkan oleh kliennya itu. Namun tentu saja, akibat Tyson ini mengetahui bahwa FBI tak memiliki bukti yang kuat termasuk mengkaitkan kasus kematian Agent King yang dibunuh oleh Van Dyke. Any contact with Van Dyke? How do you know that name? Enough. Aram yang bingung pun sempat bertanya bagaimana Tyson ini mengetahui nama Van Dyke yang sudah membunuh Agent King. Dan setelah mendengar alibi-alibi yang disampaikan oleh Tyson ini, mau tidak mau Cynthia yang tahu bahwa mereka memang tak memiliki bukti yang kuat untuk menahan Reginald Cole terpaksa membiarkan Tyson membawa kliennya pergi dari tempat ini. Tapi di sini setelah mereka melihat wajah sombong Tyson dan Reginald Cole yang beranjak pergi dari Blackside, Cynthia meminta Aram dan kawan-kawan untuk mendapatkan surat perintah penyadapan untuk ponsel Reginald Cole itu. Dan Cynthia sendiri katanya
akan mencari informasi tentang pengacaranya itu. Namun Dembe yang mendengar hal itu menyampaikan bahwa semua ini masih belum berakhir, karena Reddington akan tahu harus bagaimana. It's not over yet. Raymond will know what to do. Yang kita ketahui saat ini, Reddington yang sudah bersama Marvin dan Wicca menunggu kepergian Reginald Cole dan pengacaranya itu, di mana dalam rencana Reddington meminta Chuck untuk mencegat Reginald Cole dan pengacaranya 5 menit setelah dia memasuki mobilnya. Tapi belum sempat Reginald Cole dan Tyson masuk ke mobilnya, inilah yang terjadi. Di mana seseorang menggunakan sepeda motor lewat dan membunuh Tyson dan juga Reginald Cole itu, yang lagi-lagi pihak yang menurut Reddington adalah dalang kematian Agent Keen lagi-lagi berhasil mencegah Reddington mendapatkan petunjuk tentang siapa sebenarnya yang sudah menjadi dalang kematian Agent Keen, karena orang yang menurutnya dapat memberikan informasi tersebut baru saja dibunuh di depan matanya, yang diyakini Reddington pasti dibelakangi oleh orang yang sama yang juga mendalangi kematian Agent Keen. Tapi apakah yang akan dilakukan oleh Reddington selanjutnya setelah rencananya lagi-lagi berhasil digagalkan? Dimana untuk hal itu kita hanya bisa mengetahuinya di cerita selanjutnya, karena ini adalah scene penutup untuk cerita kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan saya hingga akhir video. Seperti biasa, silahkan like video ini dan subscribe bagi kalian yang belum, sebagai dukungan kalian terhadap saya. Akhir kata, saya selaku pembawa cerita pamit untuk undur diri, dan insyaallah kita akan bertemu lagi di cerita selanjutnya. Salam Asad Reddington. Assalamualaikum.